Kali ini MCO dapat pasien luar biasa. Ini adalah coach badminton di Amerika. Dulu aslinya asli Semarang ya. Asli Semarang. Semarang, jebolan Kudus. Jarum. Nah, sekarang sudah hijrah ke Amerika untuk mengembangkan bulu tangkis di sana. Tapi ini mengalami cedera. Ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Reza. Mas Reza. Ini mengalami cedera. Ini kita akan semi edukasi ya. Bagaimana atlet-atlet atau aset-aset itu tidak terjadi pensiun dini. Mengapa bisa terjadi sini? Tadi sudah terjawab. Salah satunya kurang pemanasan, yang berikut tadi adalah overuse. Nah, ini sakit sekali ini. Halo. Aduh. Wah, ini before-nya ya. Before kan? Iya. Sampai merinding ya. Apa? Saya merinding. Siapa yang merinding? Cuma gini aja loh. Loh, ini apa terlalu kenceng saya? Enggak ini. Ya sekarang ini. Aduh. Cek lagi. Halo. Wah, enak. Halo. Enak. Enak. Wah, tadi nggak bisa gitu kak? Ya. Enak. Tidak tipu-tipu kan? No, tipu-tipu guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Master Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien luar biasa. Ini adalah coach badminton di Amerika. Dulu aslinya asli Semarang ya. Asli Semarang. Semarang, jebolan Kudus. Jarum. Nah, sekarang sudah hijrah ke Amerika untuk mengembangkan bulu tangkis di sana. Tapi ini mengalami cedera. Ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Reza. Mas Reza. Ini mengalami cedera. Ini kita akan semi edukasi ya. Bagaimana atlet-atlet atau aset-aset itu tidak terjadi pensiun dini. Nah, betul kan? Benar. Karena atlet paling ditakuti adalah cedera. ACL. Sekarang bagaimana supaya tidak terjadi cedera? Nah, ini contoh ini kebetulan Mas Reza ini mengalami cedera baru sudah berapa lama? Udah hampir mau setahun. Sudah hampir setahun. Awal bulan dan ini akhir tahun. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini ya. Dia angkat ini. Tahan. Ini ya. Ini akan mengganggu perform pelatih ya seperti ini. Atletnya cedera, pelatihnya cedera, apa yang harus dilakukan? Dan tentunya bagaimana supaya atlet itu tidak mengalami cedera seperti ini kan? Nah, sekarang ceritakan mengapa kok bisa seperti ini? Awalnya sih karena saya coaching. Ya. Setelah coaching karena overuse kali ya. Ya. Overuse, terus terlalu maksa. Setelah itu nggak stressing segala Ya, macam. Terus saya pulang, tidur karena kecapean. Pas bangun tidur itu nggak bisa naik. Udah tahu ya. Tadi dikatakan tadi kurang stressing ya. Ini salah. Salah yang stressing. Ya, jadi wajib itu hukumnya. Iya. Jadi tahapan-tahapan latihan itu harus dilalui. Satu, stressing. Itu. Dua, inti Collington harus. Nah, coba tangan gini. Nah, sakit tak nih? Aduh. Nah, sekarang ini. Ini, aduh. Cuma gerakan ini saja yang dulu. Iya, cuma gerakan ini sama ini kayak ketahan gitu. Ini ketahan ya. Ini ketahan ya. Coba yang kanan, yang kiri. Coba naikkan bersama-sama. Ini kan beda. Ya, ini kan lebih agak ini. Kita nggak bisa naik. Oke. Kita selesaikan teman-teman. Ya, Mas Basu ya. Ya, harus pelan-pelan. Ya, nanti atlet-atletnya biar tahu. Ini bagus ini. Ototnya bagus ini. Mengapa bisa terjadi sini? Tadi sudah terjawab. Salah satunya kurang pemanasan, yang berikut tadi adalah overuse. Nah, ini sakit sekali ini. Halo. Aduh. Wah, ini before-nya ya. Before kan? Iya. Di sana nggak ada ya? Masas nggak ada ya? Nggak ada di sana. Nggak ada. Jadi Indonesia itu istimewa. Semuanya ada di sini. Mas ya, kita akan selesaikan teman-teman semua. Dan inilah kasus-kasus yang harus diperhatikan. Jadi atlet itu adalah aset, ya. Wah, lemas saja. Aduh. Bayangin, kalau atlet kamu itu mengalami cedera seperti ini, ya.
Bisa enggak performanya bagus? Enggak bakal bisa. Lah iya kan gitu loh. Harusnya kontrak saya nih. Aduh. Lemes. Kamu angkatan siapa nasional di sini? Angkatan nasional di sini sekarang lihat Christian Hadinata itu. Oh, Christian. Oh, Christian Christian Hadinata. ya. Aduh. Jadi Christian itu sudah 2 kali ke sini. Lemes. Enggak bisa lemes. Kamu tahunya di Amerika atau di sini? Tahunya video saya. Taunya di sini. Di sini, oh enggak di sana. Ada informasi atau Ada informasi. Aduh, dari teman juga dapat. siapa? Ya itu Nandini. Oh, Nandini. Aduh. Yang ACL tuh. Iya. Sekarang gimana dia? Sama kakak informasi. Oh ternyata bener sama. Ya, makanya PR-nya seorang pelatih bagaimana atlet itu tidak mengalami cedera. Oh gitu. Nah, harus tahu rumusnya cedera. Jadi rumus cedera itu beban sama kapasitas lebih besar beban. Iya. Sampai merinding ya. Apa? Saya merinding. Siapa yang merinding? Cuma gini aja loh. Loh, ini apa terlalu kenceng saya? Enggak ini. Ya sekarang ini. Aduh. Kok sakit? Langganan itu kan kalau nggak sakit nggak kesini tau? Ya bener. Ya kita akan selesaikan satu. Aduh. Nah sekarang ini bandingkan ini kenceng mana? Ini kan cuma gini aja. Teman-teman semua ini tersiksa. Ini tersiksa. Ini lebih berat dibanding main badminton. Ya. Kalau ini dibiarkan, ya kamu akan selesai. Bener. Perform kamu akan menurun kan gitu loh. Karena terganggu betul kan? Bener. Jadi rumusnya cedera itu, yang mengalami cedera ya, selesaikan secara sempurna. Jangan belum selesai dijak majar main lagi. Akhirnya rusak, selesai. Itu sempet itu nggak pernah main badminton selama seminggu, pernah istirahat rest. Ya. Setelah itu udah mendingan, kayak nggak ada kerasa. Ya. Habis itu nyoba main lagi badminton, dipaksa, itu sampai bengkak gitu. Nah, itu yang salah. Istirahatnya itu bukan bed rest, bukan. Oh. Ya. Jadi Iya, harus, betulkan dulu. Ototnya itu betulkan dulu, rilis dulu ototnya. Ini kan mengalami penurunan, masa ototnya kan menurun karena cedera itu. Nah, jangan langsung diajar naik, kan belum siap. Tadi kan bisa terjadi cedera karena beban sama kapasitas lebih besar, jadi kapasitasnya ditingkatkan. Nah itu, nah ini, coba gini aja loh. Jadi pemain-pemain nasional itu adalah butuh di servis. Servis itu ya. Ya dipakai terus nggak pernah servis, jebol dah. Jebol bener. Tapi yang nyervis harus orang yang paham, jangan asal. Masalahnya di sana nggak ada. Lah ya, kontrak saya naik. Gimana? Apa saya diterbangkan ke sana? Kita roadshow ke sana. Karena di sana tuh ada atlet dari Amerika tuh ke sini. Ada di YouTube saya. Ada juga. Ada ke sini. Atlet apa itu? Tenis. Oh tenis. Tadi sakit tuh? Sakit enggak nih sekarang? Oh. Halo. Oh. Halo. Oke. Cek lagi. Ini tuh tadi nggak bisa naik tadi loh. Oke. Oh, tangannya gini tadi kan gini. Nah, bisa? Oke. Tadi seberapa tadi? Tadi segini doang. Ah, saya naik kan? Bener. Wah, dikira tipu-tipu saya. Halo. Main naik. Wih. Jadi ini masukan, kamu seorang pelatih. Jadi satu klub itu harus ada ini. Ada medis, ada paramedis, ada fisioterapi, ya. ada measure. Tugasnya sendiri-sendiri. Oh beda tugas. Kalau fisioterapis itu adalah exercise terapi, latihan penguatan
ini itu. Kalau ini kita beda, measure itu adalah merilis ototnya ini. Nanti jika terjadi kepada student saya, Ya. apa yang harus saya lakukan kepada mereka? On stressing lebih atau? Ya tentunya kan beneran dulu dong. Iya sih. bener. Dokter itu mendiagnosa, merawat adalah perawat, para medis. Fisioterapi, ayo diangkat 1, 2, itu fisioterapi. Nah kita perannya, nah, kan nggak ada, ini kan diborong sendiri, betul kan? Ini belum selesai. Wah, ada apa lagi nih? Loh, ini kan belum selesai. Nah, ini sudah mulai enak, ini belum. Ya ini. Aduh. Jadi kamu tuh kan mencetak aset. Aset kamu adalah atlet. Iya. Ya, kalau atlet kamu itu bisa mendunia, kamu terangkat enggak? Betul. Nah, Kata Mas juga. tapi kalau atlet kamu itu langsung jelek, kamu hilang enggak? Iya benar. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, tadi kamu di sini sakit toh? Halo. Halo? Oke. Oke? Enggak. Di sini itu sudah Praven sudah ke sini. Praven Jordan. Jojo udah ke sini. Jojo juga. Nah. Kalau Jojo apa masalahnya? Engkel dulu. Oh, engkel dia. Nah. Halo, sakit enggak? Sebentar kan? Dan ini permasalahan-permasalahan yang dialami timnas itu. Kebanyakannya. Kebanyakan, karena tidak ada solusi. Solusinya sebenarnya gampang sekali, harus ahlinya. Ini pakai ilmu ya, bukan gitu loh ya. Saya sekali nyoba fisioterapi di sana, nggak ada efek. Akupunktur juga nggak ada. Tidak ada efek, kan beda kan? Benar sih. Nah ini beda enggak? Beda banget. Beda rasa ini. Beda. Hasilnya? Hasilnya beda. Cek lagi ya. Iya. Ya sih, bisa langsung gini. Nah, tadi kan coba tangannya gini tadi. Loh, udah naik kan? Sama kan? Iya sama. Tadi sini tuh. Ya, sekarang oh. Mahal ini, Mas. Di Amerika tidak ada. Nggak ada. Amerika itu no massage. Adanya chiropractic. Ya, chiropractic gimana? Chiropractic, fisio, Nah, akupunktur gitu doang. Akupunktur. Massage no good. Sakit ini? Sampai. Nah, yang ini yang agak gurih, Mas. Iya, kestrum. Kestrum. Jadi nanti melalui Mas Reza ini supaya ya nanti atlet-atlet dan pelatih itu paham betul. Jadi atlet itu butuh yang namanya ini. Dia itu adalah aset. Aset itu bisa hilang kalau mengalami cedera. Mengapa bisa terjadi cedera? Karena tadi bisa terjadi karena penyebabnya overuse. Nggak pernah diservis. Kan dipakai terus itu. Kan dia itu rutinitas Piala Dunia itu. Kayak seminggu main lagi, gitu kan? Harusnya kita ada tim itu yang paham. Jangan teknik. Kan gitu. Jebol lama-lama. Jebol kan itu loh. Tapi tidak tahu bagaimana merawat supaya tidak terjadi jebol itu. Saya kadang-kadang miris lihat tadi kemarin masih muda yang mix kemarin tuh sudah gini. Tapping semua ya. Nah itu udah dipaksa. Itu lama-lama dengan sakit itu dipakai terus, selesai sudah. Seharusnya apa? Istirahatkan dulu, betulkan secara sempurna supaya mainnya sempurna. Karena itu kalau sudah ada nyeri selesai. Jadi untuk atlet itu ketika mereka overuse segala macam, apakah mereka harus melakukan ini ketika merasakan sesuatu hal? Salah atau satunya iya. Sebelum itu? Iya. Jadi ada masa sebelum bertanding. Ada setelah juga. Setelah tanding ada. Nah, itu loh. Tapi harus orang yang paham. Tidak semuanya di masa ada tekniknya. Tuh. Yang jelas tidak boleh namanya full massage. Full massage nggak boleh. No, itu. Nah, kamu tadi kan kesakitan ini. Sakit tidak nih? Enggak. Sakit tidak nih? Tadi gini sakit toh? Halo? Saya tipu-tipu kah? Aman.
Itu temennya senyum-senyum ini. Kakak ini habis ini. Ini juga cedera? Iya, kakak cedera. Cedera apa? Pergelangan tangan. Oke, nanti habis kita ini. kita selesaikan semua. Ini aman. Aman-aman. Ini aman. Ini sedikit. Oh, iya. Udah aman toh? Ya, ya. 1 tahun tersiksa. 10 menit gak ada. Belum lagi ada, guys. 1 tahun tersiksa buat main badminton. Lah ini kalau dimain lagi, ya hati-hati. Takutnya, tuh jangka panjangnya apa itu? Saya baca sudah nggak bisa Nggak bisa main apa-apa, ya? nggak bisa main. Beda lah. Jadi ini kan mengalami penurunan. Karena cedera itu kan mengalami penurunan. Dilatih penguatan dulu supaya siap. Setelah ini ada penguatan atau? Ya latihan penguatan, Penguatan aja ya? stressing. Stressing gitu. tuh, oke. Mengapa harus stressing? Aku saya kok ayo Sir. Kamu harus stressing wajib. Mengapa? Harus stressing itu. Fungsinya apa sih stressing itu? Nah, nggak tahu kan? Iya, iya, iya. Bukan kamu supaya nggak terjadi cedera. Itu jawaban. Mungkin fungsinya meriliskan otot. Kok meriliskan? Bukan. Kayak mengendorkan. Menyiapkan otot. Oh, menyiapkan otot. Menyiapkan sendi. Oh, meriliskan itu setelahnya ya? Oh iya, kalau cedera itu iya, kita iya. rilis. Oh. Jadi menyiapkan otot, menyiapkan sendi, menyiapkan mental. Itu dari fungsi dari Stressing. pemanasan atau stressing. Kalau terjadi cedera karena tadi ototnya belum siap. Hmm. Ini ototnya belum siap. Sendinya belum siap, mentalnya belum siap. Ya, ini coach Amerika. Apa klubnya apa ya? Klubnya Bintang. Bintang di sana. Iya. Jadi star ya. Bintang Star bener. Jadi ownernya itu orang Vietnam. Jadinya terus dia pernah datang ke Indonesia, ke Bali, dan dia suka terinspirasi dari nama itu. Terus akhirnya dia buka nama klub Bintang itu US. Yes, namanya yes. Makanya Bintang. Kok kenal situ? Kenal karena dapat rekomendasi dari temen. Oh gitu ya. Iya. Oh, ada yang mauan itu. Iya. Di sana juga ada orang Indonesia juga. Iya, ada gitu ya. Mantap ini. Ini? Gak apa-apa kan? Aman ini udah. Sudah aman toh? Oh, udah aman. Halo? Selesai teman-teman. Cuma gini aja kan, selesai kan. Jadi atlet sebenarnya itu, atlet-atlet Indonesia itu, ya karena saya itu prihatin juga sih. Aset kita tuh, gitu nggak ada SDM-nya untuk ini. Cek lagi. Halo. Wah, enak. Halo. Enak. Enak. Wah, tadi nggak bisa gitu kak? Ya. Enak. Tidak tipu-tipu kan? No tipu-tipu guys. Beneran tipu-tipu. No, men. Nah, sekarang gini ya. Sekarang ini adalah pelatih. Kita akan diskusi. Jadi sekali lagi atlet-atlet itu adalah aset. Jangan sampai aset itu hilang. Asetnya meningkat, situ juga akan meningkat. Asetnya makin mahal. Iya, benar. Ya, sekarang bagaimana seorang pelatih supaya atletnya tidak mengalami cedera? Kan gitu loh. Kalau cedera apa yang harus dilakukan? Kan gitu loh. Iya, Ya, jadi harus sadar ini aja contohnya. Kalau seandainya cedera ini dialami atletnya, ya, kan udah merasakan kan? Iya, udah bersama terus. Kok kamu paksa harus main lagi? Ngapa? nggak bisa. Nggak bisa kan? Harus selesaikan. Gitu loh. Ya masalahnya jauh ya sini. Ya, makanya di sana nggak ada. Nggak ada. Ya sini kan nggak apa-apa kan gitu Harus loh. manggil. Apa manggil sana kan nggak masalah kan? Itu. Jadi nanti bawa kartu nama saya. Nanti kapan-kapan saya panggil ke Amerika. Oke, kita ke sana. Kita akan roadshow itu. Kita benahi atlet-atlet di sana. Nah, sekarang selaku pelatih apa yang saya perlu sampaikan? Perlu disampaikan untuk atlet badminton terutama jangan lupa stressing. Iya. Terus ketika setelah setelah latihan, setelah Iya, main badminton, inti, ya. kita harus meriliskan otot. Kalau nggak, istilahnya cooling down ya. Ya, cooling down. Dan ketika merasa ototnya kencang atau segala macam, jangan dipaksakan pastinya kan. Iya. Terus udah mungkin itu aja sih. Ya, jadi bingung nih mas ini ya, Iya. ngalami sendiri Iya, ngomong bingung apa juga, gitu kan. bingung juga Jadi sebenarnya. bingung juga. Karena saya mengalami sendiri, saya juga bingung mau ngapain. Jadi intinya satu, ini cedera itu harus dirawat orang yang ahli, tepat. yang tepat, orang yang paham, sains tentunya ya. Jangan Oh itu nggak ada sih. ya, itu kita harus sains semua itu. Hati-hati, cedera itu segera pulihkan secara sempurna. Ya, supaya mainnya sempurna, hasilnya bisa sempurna. Jangan dipaksa dan dipaksa. Kalau dipaksa akan selesai.
cedera satu bisa kemana-mana. Kemana-mana. Betul kan? Takutnya di situ. Jadi makanya selesaikan. Istirahatkan sebentar, evaluasi, selesaikan. Mungkin itu teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi dari Mas Reza ini selaku mewakili coach dari Amerika bisa menjadi pencerahan untuk atlet, untuk pelatih. Mudah-mudahan semuanya sehat tentunya. Penanganan tepat, sembuhnya akan cepat. Penanganan salah akan bertambah parah. Parah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tim verifikasi dari MCO Arif. Di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman olahragawan yang mengalami cedera dan membutuhkan bagaimana tata cara mendaftar di MCO Arif. Tidak lupa teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan beberapa informasi-informasi terbaru dari YouTube MCO Arif. Oke, pertama update dulu aplikasinya karena kita sudah mengalami berbagai perubahan dan update yang terbaru. Jadi teman-teman yang sudah menginstal terkadang lupa atau tidak mengupdate aplikasinya, sehingga kami sarankan untuk diupdate dulu, dibuka di Play Store. Yang kedua, beberapa menu sudah muncul, yaitu form pendaftaran, status registrasi, biaya penanganan, informasi jadwal, dan FAQ. Untuk pertama, form pendaftaran. Pada informasi pendaftaran memberikan sebuah peringatan, yaitu mohon maaf kami tidak menangani satu cedera baru, estimasinya adalah cedera akut dari hari pertama sampai hari ke-8. Yang kedua patah tulang atau fraktur, retak, dislokasi. Yang ketiga adalah kelainan tulang. Yang keempat stroke. Yang kelima lumpuh. Dan yang keenam diabetes dan penyakit dalam lainnya. Kemudian lanjut mulai. Langsung isi jenis cederanya. Pilihlah jenis cedera sesuai yang digambarkan pada menu-menu jenis cedera. Jika tidak bisa melihat jenis cedera, lihatlah pada biaya penanganan. Yang kedua lama cedera. Yang ketiga adalah isi dengan jelas berapa kali terapi di MCO atau di tempat lain. Yang selanjutnya adalah penyebab cedera. Jelaskan dengan rinci kronologis terjadinya cedera, atau masih beraktivitas atau masih bisa berjalan, yang terganggu tentang kenyamanannya. Selanjutnya, pencet atau klik tombol selanjutnya, pilih cabang olahraga. Ada beberapa cabang: sepak bola, bulu tangkis, futsal, atletik, renang, bola basket, dan sebagainya. Pilih salah satu, misalkan karate. Status olahraganya sesuaikan hobi, atlet, atau lainnya. Jadi kalau untuk lansia yang mengalami cedera dan sudah tidak beraktivitas olahraga, mohon dijelaskan masih beraktivitas berjalan atau jalan pagi masih normal. Pilih lainnya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Isi data pribadi, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, tinggi badan, berat badan, usia, pilih pekerjaan, alamat, nomor HP. Tujuan nomor HP di sini agar kami dapat menghubungi pada saat di hari H, pada saat penanganan. Jika kami tidak buka atau Bapak Ibu masih dalam perjalanan yang menandakan adanya terlambat datang atau hal-hal yang lain. Kemudian submit.
misalkan nama Aziz, jenis kelamin laki-laki, pilih tinggi badan 160, berat badan 75, usia 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Semarang, nomor HP bisa ditulis 0000 sekian. Selanjutnya, kemudian lanjut. Di sini ada pemberitahuan, mohon tunggu proses verifikasi oleh Amin MCO Arif. Jika verifikasi berhasil, silahkan pilih jadwal yang tersedia. Lakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan. Submit. Kembali ke beranda, cek status registrasi. Jika ada status registrasi menunggu verifikasi, itu artinya menunggu. Estimasi verifikasi diusahakan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada status sudah disetujui. Jika status sudah disetujui, silahkan diklik, pilih jadwal. Silahkan di scroll ke bawah, jika ada warna hijau itu dapat dipilih, namun jika merah slot sudah habis. Pilih salah satu jadwal, misalkan hari Kamis 14 Desember 2023, klik. Di sini menerangkan bahwa apakah Anda yakin memilih jadwal ini. Jika tidak yakin, jangan dilanjutkan. Jika yakin, pilih ya. Tunggu sebentar, akan muncul bank-bank yang ditunjuk, yaitu salah satunya Bank Mandiri, BNI, Permata, BRI. Mohon tidak memilih bank yang berbeda. Jika mentransferkan, misalkan yang dipilih BNI, transfer dari bank lain, mohon tidak. Jadi diharapkan mentransfer sesuai bank yang dipilih. Misalkan saya pilih bank BNI. Di sini ada cara bayar, ada lewat ATM, ada internet banking, ada mobile banking, ada via bank lain. Kami sarankan transferlah sesuai dengan bank yang dipilih. Jika pada saat diklik di status registrasi tidak muncul pada saat memilih jadwal, silahkan keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk lagi, klik status registrasi. Di situ akan muncul menunggu pembayaran. Jika menunggu pembayaran, silahkan klik, lanjutkan, pilih bayar, dan akan memilih bank yang dituju. Jika tidak memiliki bank yang sesuai semua, silahkan pilih BRI, dibayar di agen atau retail kecil yang bertuliskan BRI Link. Di sana akan dibantu untuk proses pembayarannya. Jika terjadi pembayaran dan saldo sudah terpotong, namun setelah